Banyak orang yang berpikir orang baik itu berarti tidak boleh marah, tidak boleh curiga kepada orang, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh menolak untuk menolong orang lain, tidak boleh tegas, bahkan tidak boleh mengusir orang. Jangan salah paham, karena orang baik itu bukan berarti tidak bisa berkata tidak untuk segala sesuatu. Contoh tentang kemarahan, saudara boleh marah, bahkan Tuhan Yesus juga marah karena menegur orang-orang yang memang salah. Yang tidak boleh itu kalau kita dikuasai kemarahan. Apa-apa marah, sedikit-sedikit marah, marah menjadi kebiasaan. Bahkan kita tidak bisa menguasai kemarahan kita atau tidak bisa menguasai emosi kita. Yang kedua, kita wajib menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi kamu tetap punya hak untuk menolak, untuk menolong orang lain. Contoh, saudara boleh menolak untuk memberi hutang kepada orang lain. Saudara boleh menolak, bahkan harus menolak kalau ada orang yang meminta saudara menjadi penanggung hutang. Bahkan saudara bisa menolak sesuatu yang membuat saudara kompromi dengan dosa. Dan saudara berhak untuk menolak orang-orang yang selalu minta tolong kepada saudara, tetapi dia tidak pernah bertanggung jawab. Karena setiap orang harus tahu bahwa saudara bukan juru selamat yang harus menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Tetapi mereka semua harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang baik dan mengasihi, kita bukan tidak boleh untuk curiga. Karena kita harus waspada dalam segala hal. Yang tidak boleh kalau kita langsung menuduh seseorang atau menghakimi orang tanpa bukti. Tetapi kita boleh curiga kepada hal-hal yang memang patut dicurigai. Kita curiga segala sesuatu supaya kita lebih waspada. Misalnya, saudara tidak bisa langsung percaya kepada orang-orang yang baru saudara kenal. Saudara juga tidak bisa langsung join usaha dengan orang-orang yang belum terbukti bahwa dia bisa dipercaya. Kecurigaan ini adalah supaya saudara menjadi orang yang bijaksana. Yang keempat, memilih-milih teman itu boleh karena firman Tuhan sendiri sudah memperingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus bisa memilih mana orang-orang yang bisa saudara jadikan sebagai sahabat dekat. Misalnya saudara memilih orang-orang yang menjadi sahabat dekat saudara adalah orang-orang yang punya iman yang sama dengan saudara. Mereka adalah orang-orang yang sama-sama takut akan Tuhan. Dengan merekalah saudara bisa saling bercerita rahasia tanpa takut untuk diceritakan kepada orang lain karena mereka bukan orang yang bocor mulut. Orang-orang yang demikian bisa saudara pilih menjadi sahabat-sahabat terdekat saudara. Tetapi ada orang-orang yang saudara jadikan teman biasa, bahkan teman jauh. Yang tidak boleh adalah kalau saudara memilih teman berdasarkan kesukuan atau berdasarkan ekonomi. Kalau saudara memilih teman hanya berdasarkan suku atau ras, maka saudara adalah orang yang rasis. Tuhan membenci orang-orang yang punya hati yang jahat. Kalau saudara memilih orang berdasarkan perekonomiannya, misalnya saudara hanya mau bergaul dengan orang-orang kaya, maka saudara adalah orang yang sombong dan Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Jadi kita tidak memilih-milih teman berdasarkan ras dan ekonomi, tetapi saudara boleh memilih teman berdasarkan apakah dia bisa menjadi pengaruh buruk kepada saudara atau tidak. Yang kelima, kita tegas itu harus karena kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Misalnya kita tegas kepada anak sehingga anak itu tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mereka tahu tentang hidup di dalam kedisiplinan dan sebagainya. Demikian juga dengan teman, kita bisa tegas untuk berkata tidak pada dosa. Pada waktu mereka menawarkan dosa, saudara bisa dengan tegas untuk menolak. Seakan-akan saudara berkata, saya kehilangan kalian tidak masalah. Yang penting saya tidak kehilangan kebenaran. Karena saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tegas boleh, tetapi tunjukkan juga kasih. Jadi ada keseimbangan. Dan yang keenam, meskipun kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi setiap orang, tetapi bukan berarti kita tidak
tidak boleh mengusir orang. Contohnya, kalau ada orang yang tinggal di rumah kita, tetapi dia membawa pengaruh buruk di rumah kita. Misalnya, dia membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak kita. Setelah kita tegur berkali-kali, tetapi dia tidak mau berubah dan tidak ada tanda-tanda dia ingin berubah, maka saudara punya hak untuk mengusir dia dari rumah saudara. Karena saudara harus mempertahankan atmosfer di dalam rumah saudara supaya nilai-nilai takut akan Tuhan tetap terjaga. Karena setiap orang yang ada di rumah kita harus mengikuti aturan-aturan yang kita tetapkan. Walaupun dia saudara, tetapi kalau dia tidak mau mengikuti aturan yang kita tetapkan di dalam keluarga, kita bisa mengusir mereka. Bukan tidak mengasihi, tetapi ini adalah ketegasan untuk tidak kompromi dengan dosa, supaya orang itu juga sadar kalau dia mau tinggal di rumah saudara harus mengikuti aturan yang saudara tetapkan. Mereka juga harus hidup benar sama dengan saudara hidup benar. Tuhan Yesus memberkati.